Baik, silakan mikrofonnya dibuka dulu. Kita mau belajarnya. Pak Ismet awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semua ya hari ini ya yang hadir. Sehat. Alhamdulillah Sehat, sehat Pak. semua. Oke, Safa bisa bantu Pak Ismet untuk pimpin doa? Safa kan belum pernah nih. Bisa, Pak. Oke, silakan Safa. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Safa. Oke, kita akan bahas materi yang kita pelajari minggu ini dan mengingat kembali sekilas materi yang sudah kita pelajari selama 1 bulan ini. Ya, kita mulai belajarnya efektifnya di minggu kedua bulan Januari. Ini sudah mau masuk minggu kedua, nanti tanggal 8 di hari Senin kita sudah masuk ke tema 6 ya. Tema 6 karena di kelas 3 itu kita ada 8 tema. Nanti di bulan Februari itu tema 6, Maret itu tema 7, April tema 8, nanti di bulan Mei kita sudah siap untuk mengikuti penilaian akhir semester atau PAS ya. Nah, silahkan buka bukunya kemarin. Ya, buku tulisnya yang sudah dikerjakan tentang tanda lebih besar lebih kecil ya. Kalau di tematik kan di halaman 116 tuh. Nah, kalau kalian lihat di layarnya Pak Ismet kan kecil. Coba yang sudah dikerjakan kemarin itu rata-rata untuk yang matematika benar semua, tetapi banyak yang tidak mengerjakan di membuat posternya tidak dikerjakan, jadi nilainya tidak maksimal ya. Baik, kita akan bahas dari soal nomor 1 ya. Ini tandanya lebih kecil atau lebih besar? 1/4, titik-titik, 2/4. Lebih kecil. Lebih kecil, oke. Kita lihat ya, penyebutnya sama, pembilangnya berbeda. Kalau penyebutnya sama, pembilangnya berbeda, dilihat yang lebih besar mana, yang lebih kecil mana ya. Karena 1 dan 2 lebih kecil, 1 berarti tandanya K ya, lebih kecil. Nah, yang nomor 2 sama, lebih kecil juga atau lebih besar? Lebih kecil. Iya, Lebih kecil. lebih kecil. Nomor 3 sama juga ini kayaknya ya. Nomor 4? Lebih kecil. Kalau nomor 4? Besar. Nah, Lebih besar. nomor 4 lebih besar. Nomor 5? Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Oke, nah sekarang nomor 6, ayo. Lebih kecil. Kecil. Lebih kecil atau lebih besar? Ayo, ini coba lihat. Lebih kecil atau lebih besar? Nomor 6? Antara 2/3 dan 2/4. Coba dilihat. Ya, penyebutnya berbeda, pembilangnya sama. Nah, coba lihat. Kemarin kan Pak Ismet bilang ketika penyebutnya berbeda dilihat kebalikannya ya. Kalau dia angkanya lebih kecil berarti bagiannya lebih besar. Kalau angkanya lebih besar bagiannya lebih kecil. Jadi ini nomor 6 lebih kecil apa lebih besar? Ayo. Lebih Besar. lebih besar. Nah, oke.
Coba nomor 7. Nomor 7. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Oke. Nomor 8. Nah, ayo nomor 8. Lebih besar Lebih atau kecil. Nah, kalau yang seperti ini betul lebih kecil ya. Lebih kecil. Nah, kalau dia penyebutnya ya, penyebutnya yang berbeda itu sebaliknya ya. Kalau dia angkanya lebih besar itu adalah bagiannya lebih kecil. Nomor 9. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil, oke. Nomor 10? Lebih kecil. Lebih kecil. Oke ya. Nah, jangan jangan terbalik-balik. Ya, jangan terbalik-balik. Yang menjadi patokan adalah yang sebelah kiri dari depan, lalu dilihat penyebutnya, dilihat pembilangnya. Kalau penyebutnya sama, ya penyebutnya kan yang di bawah, Pak Ismail sudah jelaskan berulang-ulang penyebut yang di bawah. Kalau penyebutnya sama, lihat pembilangnya, mana yang lebih besar, ya, atau mana yang lebih kecil, ya. Kalau angkanya lebih kecil ya sama saja, angkanya lebih kecil. Kalau dia lebih besar ya lebih besar bagiannya. Nah, tetapi kalau penyebutnya berbeda, itu sebaliknya. Makin besar bilangannya, makin kecil bagiannya, ya. Oke, kita lanjut. Penjumlahan. Yang coba dibuka lagi bukunya. Oke, nomor 1 berapa? Dapat hasilnya? 1/3 ditambah 1/3. 2/3. 2/3. 2/3 ya. Enggak ada. Kemarin Mbak Ismail lihat tidak ada yang jawab 2/6. Nah, jadi kemarin kan Mbak Ismail sudah jelaskan bahwa ketika penjumlahan ya, penjumlahan penyebutnya sama ya. Penyebutnya tidak usah ikut ditambahkan ya. Cukup kalian menambahkan pembilangnya saja yang di atas. Oke, yang B berapa? 5/8. 5/8. Oke. Yang C berapa? 5/5. 5/5. Iya, 5/5 itu kalau dijadi pembulatan jadi 1. Oke, yang D? 3/6. 3/6. 3/6. Oke. Gampang ini kayaknya. Pada cepat jawabnya. Yang E? 4/7. 4/7. Oke, yang F? 9/10. 9/10. Yang G? 7/9. 7/9. Nah, ini agak banyak nih. Yang H berapa ayo? Yang H? 10/15. 10/15. Oke. Yang I? 6/8. Oke, 6/8. Oke. Kalau penjumlahan dan pengurangan Pak Ismail Caki tidak begitu sulit dan kalian sepertinya paham semua. Cuman tadi yang agak terbalik di lambang ya, lambang lebih besar lebih kecil. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang selain dijawab juga diarsir ya. Tapi kita fokus pada jawabannya saja ya. Oke, nomor 1 berapa jawabannya itu? 2/3. 2/3. 2/3. Oke, berarti yang diarsir berapa yang diarsir? Yang diarsir atau diwarnai berapa di sini? Kalau 2/3. 2. 2. Oke. Nomor 2. 7/7 kurang 6/7 dapatnya berapa? 1/7. 1/7. Berarti yang diarsir berapa di sini? 7. Yang diarsir berapa? 1. 1 atau 7? 1. 1. Coba lihat ya. Jadi yang diarsir itu pembilangnya yang di atas. Ya, pembilangnya yang di atas. Kalau seperti ini tadi 3 dikurang 2 ya. 3 dikurang 1, 3/3 dikurang 1/3. Dapatnya kan 2/3. Yang diarsir 2-nya yang di atas. Ini 7/7 dikurang 6/7. Yang diarsir sama dengan 1/7. Yang diarsir 1-nya. Ya. Oke, nomor 3. Berapa ini? 7/9 kurang 4/9. 3/9. Oke, yang diarsir jadinya? 3. 3. Oke. 3. Oke, nomor 4. 4/11 dikurang 3/11.
1/11. 1/11. Yang diarsir berapa? 1. 1. Oke. Nanti kalau ada soal seperti ini ya dipahami ya, selain dijawab hasil pengurangannya, juga diperhatikan bagian arsirnya. Nah, bagian arsirnya ini adalah pembilangnya. Ya, sedangkan untuk semua bagiannya ya, pembelahannya itu sama dengan penyebutnya. Coba kita hitung di sini. 11 ini bagiannya kalau dihitung ya, pembagiannya atau pembelahannya ada 11. Yang di sini juga ada 9, yang di sini ada 7, yang di sini juga ada 3. Seperti itu ya. Yang di bawah itu adalah semua bagian ya penyebutnya. Sedangkan yang diarsir itu hasil pengurangan dari pembilangnya. Oke. Kita matematikanya Pak Ismet rasa di tema 5 cukup ya. Kita hanya mengenal pecahan, mengenal mana itu pembilang, mana itu penyebut. Lalu kita melihat pecahan itu dari gambar ya, dari bangun datar, dari lingkaran ya. Lalu kita menjumlahkan ya, menjumlahkan pecahan, lalu mengidentifikasi lambang lebih besar, lebih kecil. Lalu yang terakhir ini tadi ya, selain kita mengurangkan atau menjumlahkan pecahan, kita juga diminta untuk mengarsir gambar yang sudah ditentukan jumlahnya. Jumlah penyebut itu semua bagian, sedangkan pembilang itu adalah yang diarsir. Itu untuk matematika di tema 5. Kita lanjut ya. Nah, ini ada SBDP. Kemarin ini hanya beberapa yang mengerjakan. Pak Ismet kan meminta membuat slogan, poster atau himbauan ya tentang berbagi pada sesama membawa kebahagiaan. Ini ada beberapa yang sudah buat, tapi banyak yang belum. Nah, ini ya bingkainya, ini namanya border. Border itu bingkai. Coba kalau kita perhatikan bingkainya ya. Kalau kita perhatikan bingkainya ini ada motifnya. Ya, motif itu kan hiasan ya yang memiliki pola. Pola itu sama, berulang. Misalnya ini persegi, lingkaran, persegi, lingkaran, persegi selanjutnya ya sama seperti ini. Walaupun bentuknya ini agak rumit, tetapi ini berulang ya. Ini berulang lagi. Ini juga garis tegak mendatar seperti itu. Itu namanya pola ya, pola gambar dekoratif. Nah, ini kalau sebelah kanan ini yang sering keluar kalau ulangan itu sudah berapa tahun ini sering keluar ini. Jadi ada gambar ya, motif kain yang berasal dari Sulawesi ya. Ini kan ada motifnya nih. Nah, ditanya ini motifnya yang seperti ini apa? Kan agak sulit tuh menyebutkan. Pak Ismet aja agak sulit menyebutkan ini. Motif Pak Kadang Pau misalnya. Motif Nelibongan. Nah, motif Pak Sululan Sagbua, motif Pak Tedong. Ini juga kalian selain memahami bentuknya ya juga mengerti nama-namanya. Kemarin juga sudah Pak Ismet singgung tentang yang ada di daerah kita ya, ciri khas daerah kita itu ada motif tapis ya, lalu motif batik Lampung ya. Kalau di Metro itu ada batik Ciprat yang dibuat oleh teman-teman kalian di sekolah luar biasa. Nah, setiap gambar dekoratif, kemarin Pak Ismet bilang bahwa setiap gambar dekoratif itu dimulai dari titik dan garis. Ya, ada vertikal, horizontal, miring. Miring ini namanya diagonal. Ya, ingat-ingat di sini di buku tematik tidak ada namanya diagonal, tapi Pak Isma jelaskan kalau miring seperti ini diagonal. Ada diagonal kiri yang miringnya ke sebelah kiri, ke sebelah sini. Nah, kalau ini diagonal kanan, miringnya ke sebelah kanan. Ada garis lengkung ya.
itu biasanya sampai setengah lingkaran, ada juga garis bergelombang. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada puncak dari belajar cuaca adalah memahami tentang proses terjadinya hujan. Ya, kemarin kan kita sudah belajar di hari Selasa, itu Pak Ismet kirimkan video proses terbentuknya hujan. Ya, selain kalian juga memahami sebelumnya kan ada apa itu cuaca, apa itu iklim, ya, apa itu musim, ya, itu juga sambil dibaca-baca bukunya, ya, dipahami. Nah, ini kan ada urutan yang tidak benar. 1, 2, 3. Yang benar itu urutannya seperti apa sih? Ada yang bisa jawab? Yang benar urutannya dari Oke, silahkan. Ayo, jawab. 2, 3, 1. 2, 3, 1. Oke, pintar. Nah, yang dikatakan temanmu tadi benar. Ya, nomor 2 ini, ya, bagaimana sinar matahari, ya, sinar matahari itu pengertian sederhananya, ya kita jelaskan secara sederhana. Sinar matahari itu kan panas, ya. Ketika panas itu mengenai zat cair, ya, zat cair seperti air, ya, ternyata tidak hanya di laut, bisa di danau, bisa di sungai, ya, yang diameternya lebar atau memiliki luas yang cukup, ya. Kalau hanya kolam ikan kita yang di depan rumah itu tidak cukup untuk membentuk hujan, ya. Uap airnya tidak cukup untuk membentuk hujan. Kalau dia danau luas, ya, danau itu luas, lalu sungai kan panjang, lalu laut itu juga luas, jadi itu cukup untuk membentuk hujan. Jadi dari panas matahari dia akan membuat air-air yang ada di permukaan bumi, baik itu di sungai, di danau, di laut, itu menjadi uap air. Nah, uap air itu akan naik ke atas, ya, naik ke atas, lalu menjadi gumpalan awan. Nah, gumpalan awan karena suhu udara di atas itu rendah, ya, suhu udaranya rendah, banyak angin, ya, jadi dia bentuk gumpalan awan. Makanya kita sering melihat awan-awan yang gelap, ya, awan-awan yang gelap ini di atas itu bergerumun, ya, bergerumun atau berkumpul-kumpul, ya, apalagi akan terjadi hujan, ya, awan gelap, ya, itu yang menandakan sedang mendung. Nah, awan ini, ya, dibawalah oleh angin ke daratan. Nah, makanya di sini, ya, awan sudah menguap lalu menjadi gumpalan-gumpalan air, lalu dibawa oleh angin ke daratan, ya, sampai darat dia jatuhlah sebagai hujan. Nanti hujannya airnya kemana? Airnya ke tanah, ya, ada yang ke sungai dan kembali lagi ke laut. Itu namanya siklus. Siklus itu berulang. Seperti itu selanjutnya, ya. Itu proses terjadinya hujan. Tadi nomor 2, nomor 3, dan nomor 1. Oke. Itu yang pembelajaran tentang hujan. Kita akan lanjut lagi tentang ini. Ini ada orang apa ini nih? Sedang apa sih ini orangnya, anak-anaknya? Sedang belajar apa? Nari. Nari. Ya, oke, bukan senam ya. Ini lagi nari. Kemarin kita SBDP-nya sudah belajar tentang pola irama, nada, ya, birama. Nah, lalu belajar juga gambar dekoratif. Ini kita belajar terakhir, ternyata kita ada materi tentang nari. Nah, kalau kita tidak daring, biasanya Pak Esat mengajarkan untuk tari. Ada karena di buku tematik itu ada gerakan lagu kutilang,
Ya, kalau kalian sudah baca, nah itu yang menyuruh kita menari. Ada yang gerakan kepala, ada gerakan tangan. Nah, gerakan tari ini dibagi menjadi dua, gerakan yang kuat dan gerakan yang lemah. Ya, gerakan kuat itu biasanya tari-tari pergaulan. Ya, gerakan yang lemah itu biasanya tari-tarian untuk prosesi adat istiadat. Ya. Nah, ini jenis-jenis tariannya. Ini tarian-tarian ini termasuk dengan keberagaman suku bangsa. Kalau dibuka buku tematik di halaman 158, ya 158, 159, kita cukup tahu saja. Ini adalah keragaman yang ada di Indonesia, tarian. Ada yang dari Aceh, ya, ada yang dari Sumatera Utara, ya, ada dari Jawa Barat, ada yang Jawa Timur, nah, ada yang dari Indonesia bagian timur, Nusa Tenggara, ada yang dari Sumatera Selatan, nah, ada yang dari Bali. Itu adalah jenis-jenis tarian yang ada di Indonesia. Ini kita cukup tahu ya, cukup tahu saja di buku tematik itu. Kalau kalian baca sudah ada asal-asalnya, tapi kita mau belajar yang lebih mendalam di sini. Nah, ini tarian dari daerah mana sih nih? Ada yang tahu tidak? Yang ada di gambar itu tarian dari daerah mana? Boleh jawab? Ayo. Belum pernah melihat gambar seperti ini? Ada yang tahu tidak ini dari mana? Asal daerahnya? Ayo. Boleh jawab, siapapun boleh jawab. Daerah mana ini? Lampung. Iya, daerah Lampung. Ya, kita juga harus, selain kita belajar di yang berkeberagaman di Indonesia secara nasional, kita juga harus tahu keragaman tarian yang ada di Lampung. Nah, coba lihat. Ini ada tari apa saja coba? Ada yang bisa menyebutkan tidak ini tari apa saja nih? Ayo. Ada tari apa saja ini? Yang ada di daerah Lampung. Ada yang tahu? Oke, Pak Ismet kasih tahu. Yang ini biasanya namanya Cangget. Ya, Cangget Agung itu ada lagunya loh. Ya, kalian juga harus tahu juga. Ini Cangget Agung biasanya di prosesi adat Lampung di acara pernikahan. Ya. Ada juga ini tari bedana. Nih yang Pak Ismet gerakan ini tari bedana. Ini biasanya tari pergaulan, ya, pergaulan masyarakat Lampung. Biasanya itu ditarikan secara berpasangan, ya, ditarikan secara berpasangan. Lalu ada lagi nih tuh yang menggunakan kipas, tari melinting, ya, atau tari kipas terkenalnya juga, yang juga ditarikan secara berpasangan. Ini ada laki-laki dan perempuan. Nah, ini sudah banyak tarian Lampung yang dikreasikan ya oleh masyarakat Lampung dan ditampilkan. Kalau kita lihat di YouTube itu banyak sekali tari kreasi yang ditampilkan oleh anak-anak SD, anak-anak SMP, anak-anak SMA. Kalau dulu ada namanya Festival Lomba Seni Siswa, ya. Nah, kalau kalian sering melihat kakak kelas kalian dulu, ya, itu latihan tari kreasi dari Lampung yang memiliki ciri khas gerak dan musik Lampung. Nanti kita di tema selanjutnya ada alat musik tradisional. Ya, ini yang untuk yang tarian-tarian.
kita akan lanjut lagi. Nah, ini udah mau terakhir nih. Dulu di waktu luring, kita bisa buat ini. Pak Esmet sediakan kain flanel namanya. Ya, kain flanel digunting, dibentuk pola dulu, ya, digambar menggunakan pensil, dibentuk pola, lalu digunting, ditempelkan kembali ke bisa ke kain atau ke kertas. Kalau dulu kami membuat menggunakan, ini di kelas masih ada, menggunakan kertas krep atau kertas origami. Itu yang untuk kertas. Ada juga yang membawa kain flanel. Ya, kain flanel, kain yang warna-warni itu membentuk seperti ini. Ya, ini teknik menempel dan menggunting. Ya. Yang ini, yang gambarnya gerak-gerak ini. Teknik menempel dan menggunting. Kalau ditanya langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkahnya satu, membentuk pola dulu, ya. Ada yang membuat lingkaran, segitiga, persegi panjang, ya, persegi, segitiga, ya. Setelah dibentuk polanya, bisa menggunakan pensil, menggunakan penggaris, ya. Barulah kita gunting. Nah, setelah digunting, bisa menggunakan perekat, ya, lem fox atau lem glukol, itu ditempelkan ke, kalau dia menggunakan kain flanel, tempelkan kain flanel. Kalau menggunakan kertas, ditempelkan ke kertas. Kalau untuk awal-awal, itu sebelum menggunakan kain flanel, kita gunakan kertas dulu, karena kita mau belajar membuat pola. Ya, kalian boleh belajar mandiri di rumah membuat seperti ini. Ya, membuat seperti ini. Belajar mandiri saja, nggak apa-apa. Ya, tidak ada tugas, tidak ada latihan, boleh-boleh mencoba-coba di rumah membuat bentuk seperti ini. Ini ada di buku tematik. Nah, yang terakhir ada di SBDP itu teknik, ya, menjahit. Nah, seperti ini. Teknik menjahit sama seperti di membuat menempel kain flanel, ya. Ada teknik menjahit, yang pertama membuat pola, ya. Setelah membuat pola, barulah dijahit. Ini kan buat polanya lingkaran. Nah, ini ada teknik-teknik tersendiri menjahit. Tapi ini sekedar tahu aja, nggak usah dipraktekkan, tidak apa-apa ini. Karena apa? Karena kalau tidak diawasi, ya kan, kalian belum dewasa, belum besar, masih anak-anak. Biasanya ketika ada benda-benda yang berbahaya, ini buat mainan, ya nanti malah melukai, ya. Jadi ini namanya teknik menjahit, ya. Menjahit atau bahasa lainnya menyulam, ya, menyulam. Biasanya orang tua kalian yang punya mesin jahit, ya, atau menjahit menggunakan tangan, ya, ada tuh alatnya tuh yang untuk penjepit buat lingkaran. Nah, langkah-langkahnya hampir sama seperti yang membuat kain flanel, membentuk pola dulu, lalu dijahit, terakhir di finishing atau perhalus, dibagusin, ya, dirapikan, ya. Oke, Pak Esma tinggalkan kembali. Ini tadi kita sudah belajar matematika, ya. Ini kalau yang ini masih sering kebalik-balik, untuk lambang lebih besar lebih kecil harus diingat-ingat, ya. Antara penyebut dan pembilang juga harus memahami. Kalau penjumlahan dan pengurangan Pak Esma terasa tidak masalah. Kalian sudah memahami konsepnya. Pengurangan ini juga sekedar kenal, tetapi dipahami juga. Ini juga diingat-ingat, ya, garis, ya, konsep garis, vertikal, horizontal,
lalu miring, diagonal, melengkung, dan gelombang. Konsep-konsep iklim, cuaca, ya. Konsep iklim, cuaca, dan musim juga dipahami ya sambil dibaca-baca. Karena hari Senin besok kita akan mulai masuk ke tema 6. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang apa yang kita pelajari hari ini? Siapa yang mau bertanya? Enggak ada? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke. Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, Pak Ismet, pesan untuk yang belum mengirimkan tugas evaluasi, ya, yang belum mengirimkan tugas evaluasi, itu untuk segera mengirimkan karena Pak Ismet akan nilai dan minggu depan menunya akan ditutup. Uji kompetensi nanti Pak Ismet bahas, menunya akan ditutup. Beda dengan latihan ya yang kalian bisa kirim kapan saja, tapi untuk uji kompetensi dibatasi karena nilainya akan Pak Ismet umumkan dan soalnya akan dibahas ya. Jadi dibatasi 1 minggu. Kita mulainya hari Rabu kemarin ya. Jadi paling lambat mengumpulkan uji kompetensi 4 materi PKN, lalu bahasa Indonesia, SBDP, dan matematika itu sampai hari Rabu. Pak Ismet tunggu sampai hari Rabu besok karena insya Allah hari Kamis atau Jumat nanti hasilnya Pak Ismet berikan ya. Kalau itu latihan itu hasilnya hanya di per individu, tetapi kalau di kompetensi nanti kita lihat rata-rata kelasnya. Nanti ada daftar nilainya yang Pak Ismet unggah di Google Classroom ya. Jadi yang belum mengirimkan segera mengirimkan. Sebenarnya kalau sudah mengirimkan semua kita bisa bahas hari ini ya, karena banyak yang masih baru ngirim 20, masih ada 8 lagi yang belum mengirimkan. Nanti keenakan yang 8 orang bisa tahu jawabannya. Jadi mungkin kita akan bahas di hari Sabtu depan untuk soal uji kompetensi yang sudah kita kerjakan ya, yang sudah Pak Ismet berikan di hari Rabu kemarin. Oke, pembelajaran hari ini saya cukupkan. Silahkan. Pak, aku bisa dikirimkan. Sudah. Oke, silakan Safa yang tadi memimpin doa, bantu teman-temannya untuk memimpin doa. Kita mau tutup pembelajaran. Yuk, silakan. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Pak Ismet akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Senin ya. Semoga kita sehat selalu. Oke, silahkan live dari room Google Meet pagi ini. Cocok, keluar dulu.